Baik pemirsa Perang TV, kembali kita dalam program Suara Islam Alhamdulillah Sajuk di Hati, dan masih kita akan membahas tentang tema kita, yaitu ingat kepada kematian. Kullu nafsin zaikatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas itu akan kembali, akan menghadapi, akan bertemu, dan pasti mutlak akan berjumpa dengan kematian itu. Karena dalam apa lain tak ya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu datang menghampiri kita, tidak bisa minta tunggu walaupun sebentar, tidak bisa minta dipercepat walaupun sesaat gitu ya. Nah, persoalannya sekarang, kematian itu kan ada dua, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Mungkin barangkali kita perlu menjelaskannya kepada pemirsa kita, apa itu yang husnul khotimah, apa itu yang su'ul khotimah, dan bagaimana cara untuk meraih husnul dan su'ul tadi itu. Silakan. Baik, pemirsa Perang TV pun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bagaimana cara kita menghadap Allah di akhir kehidupan kita nanti, atau dengan kata lain, apakah kita akan berada dalam keadaan husnul khotimah ataukah su'ul khotimah, itu tergantung pada kebiasaan kita sehari-hari. Apakah kita ingin di akhir kehidupan kita itu dalam keadaan baik, ataukah dalam keadaan buruk? Nah, ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata ya. Kisah nyata ini kenapa dibilang kisah nyata? Karena pada waktu itu yang hadir seorang kawan yang juga seorang ustadz. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada sahabat saya yang dari beberapa puluh tahun yang lalu selalu mendampingi kami. Ya, hadir beliau di sini, saudara Dedi Salban. Ya, kebetulan beliau hadir di sini. Ya, hadir di sini ya. Itu salah seorang di komunitas kita, komunitas HMF Hijrah Menuju Fisabilillah. Juga dengan kawan-kawan yang lain yang sampai saat ini mensupport aktivitas dakwah dan hijrah kita. Nah, beliau sendiri sebenarnya bukan orang sembarangan, seorang pengurus masjid juga, beliau anggota Dewan Masjid Indonesia juga. Nah, dan latar belakang, ya kita hampir sama lah, minaz zulumati ilan nur pada waktu itu. Ya, artinya nggak apa-apa lah kita jadi mantan preman atau daripada jadi mantan ustaz, nggak apa-apa. Akhirnya kita akan menuju pada titik bahwa berdakwah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, seorang dai itu bukan sebuah profesi, akan tetapi apapun profesi kita wajib mendakwahkan dakwah Islam ini. Nah, balik kita kepada materi tadi. Ini kisah tentang bagaimana akhir kehidupan kita. Pada suatu hari ada seorang bapak, seorang ayah yang dalam keadaan sakratul maut. Nah, ditalkin atau dibimbing oleh sang anak. Nah, sang anak berkata seperti ini, "Ya, ucapkan la ilaha illallah." Kemudian dijawab oleh sang ayah, "Hiu," katanya. "Ucapkan la ilaha illallah ya." "Hiu." Keluarga panik. Apalah orang gaib gua. Ada seorang ibu, mungkin orang gaib gua pingin panggil ikan hiu di hari-hari terakhir ni. Dibuatkanlah panggil ikan hiu. Setelah selesai, diletakkan di hadapan beliau sang ayah tadi. Tetap menggeleng dan tetap menyebut kata hiu. Keluarga makin panik. Tak lama berselang, datang seorang bapak-bapak. Rupanya sang bapak-bapak ini adalah kawan seperjuangan beliau di sebuah meja. Setelah sampai di hadapan sang ayah ini, sang bapak tadi kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Benda tersebut warnanya kuning. Kuning belakangnya ya? Kuning belakangnya, hitam bergaris merah. Setelah melihat benda kecil tersebut, sang ayah langsung seperti ini.
Iya. Coki katanya. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pertanyaan Ustaz tadi, bagaimana caranya kita bisa memastikan di akhir kehidupan kita berada dalam keadaan husnul khotimah? Tergantung dengan aktivitas kita sehari-hari. Kalau aktivitas kita sehari-hari kita terbiasa silaturahim, Ya. ya, terbiasa sholat berjamaah di masjid, baca Al-Quran, hadir di majelis taklim, bersedekah, ya, saling sapa, saling menebarkan senyum kepada sesama seiman kita. Insya Allah kemungkinan besar kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seperti itu. Banyak kisah-kisah yang bisa kita lihat dari media sosial, baik dari YouTube dan Facebook dan yang lain. Banyak ahli ibadah yang di akhir kehidupannya ada dalam keadaan bersujud, Ya. ada dalam keadaan memimpin sholat berjamaah, ada dalam keadaan bertausiah, ada dalam keadaan sedang bersedekah. Banyak. Dan ada juga kita melihat ahli maksiat meninggal dalam keadaan yang tidak pantas. Mungkin sekedar mereview 2009 ketika terjadi gempa besar di Sumatera Barat, Ya. dengan ada beberapa hotel yang ambruk gitu kan. kita bisa melihat buktinya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara kita bisa mencapai posisi husnul khotimah di kehidupan di akhir kehidupan kita? Ya tergantung kegiatan kita sehari-hari. Tergantung aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi ada yang nyeleneh gini, Ustaz. Nyelenehnya seperti ini. Kan ada kata Rasulullah, Allah mengharamkan api neraka bagi siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa saja yang di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga, kan seperti itu. Dulu kawan cek kawan Ustaz, lama lu hidup awak senaknya. Selama hidup di dunia aku bermaksiat dia, awak kan pasti je masuk surga mah. Ya Ustaz, ya. Kalau merampok, mencuri, korupsi, berzina, masuk surga Ustaz, masuk. Tapi kan ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jadi cuci di neraka dulu lah. Digisa dulu kan. Kalau berhasil, baru masuk ke surga. Ada pula kawan kau yang mengecek, lama lu di neraka tu Pak Ustaz. Bakal lama neraka, wak sebut je artis-artis mah dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin itu hanya menjadi guyonan barangkali mungkin, tapi setidaknya walaupun itu sebuah guyonan, namun kita pribadi tentu kita harus juga mengingat kepada kematian yang akan pasti itu datang. Sebenarnya cambuk. Sebenarnya peringatan itu. Kesannya memang guyonan. Kesannya memang bagara-gara. Tapi itu sebenarnya real ya. Barangkali mungkin kalau itu menjadi sesuatu yang bagi mereka berolok-olok gitu kan, artinya memang istilahnya tidak dalam keadaan bersenda gurau, tapi itu menjadikan bahan untuk olok-olok gitu kan. Mungkin barangkali bisa jadi dalam kehidupannya di dunia Allah akan menyempitkan kehidupannya barangkali, atau menurunkan derajatnya mungkin di tengah-tengah masyarakat, barangkali seperti itu. Nah, terlepas dari persoalan kita tadi, kematian itu. Nah, pertanyaannya, mungkin tidak barangkali ada kemungkinan seorang ahli maksiat semasa hidupnya barangkali ya, pencuri kah, preman kah, pemabuk kah gitu kan, atau pezina kah gitu kan. Nah, tiba-tiba di akhir hayatnya mungkin dia mendapat hidayah mungkin barangkali kira-kira umurnya 70-an lah gitu kan, 70-an selama 50 tahun barangkali dia bergelimang dengan maksiat itu, dapat hidayah kira-kira 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahunan lah paling lama. Apakah ada peluang bagi mereka nanti untuk bertemu dengan husnul khotimah itu? Insya Allah. Ya. Karena kita tidak tahu, jangan pede. Misalnya sepanjang kehidupan kita, ya, kita melakukan kebaikan atau yang lain-lain, tapi
Di penghujung kehidupan kita nggak tahu. Silakan aja kita. Saya nggak mau nyebutkan nanti gibah sebenarnya. Coba intinya barangkali yang penting seperti yang kita bahas di episode yang pertama tadi, yang penting kita tetap berjalan di relnya kita kan. Apa yang sudah diwajibkan, yang sudah diperintahkan kepada kita, ya kita laksanakan. Jangan karena nanti ada pengajian ini kan, ada ustadz yang mengatakan maksiat selama kita 50 tahun nanti kita dapat hidayah. Iya kalau dapat hidayah itu ustadz ya. Kalau dapat ya kan? Matilah kita dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kira-kira pernah tidak dijelaskan? Barangkali mungkin ada dijelaskan dalam Al-Quran ataupun Nabi sendiri pernah mengatakan apa yang akan kita hadapi setelah kematian itu menghampiri kita. Setelah kita dikuburkan mungkin barangkali apa yang akan kita hadapi nantinya. Ya, yang jelas 7 langkah setelah si pengantar jenazah meninggalkan kuburan kan akan datang 2 malaikat kubur yang akan membawakan kuis alam kubur. Akan meminta pertanggungjawaban. Pertanyaan. Jadi di alam kubur, di alam barzah itu tidak ada phone a friend. Iya. Tidak ada 50-50. 50-50 tidak ada. Aksi audiens tidak ada. Misalnya ketika ditanya oleh malaikat, "Ma rabbuka?" Sebentar malaikat. Phone a friend dulu, tidak ada. Dan ingat, ini yang perlu kita jelaskan. Barzah itu artinya pembatas. Artinya pembatas, tidak bisa kembali ke dunia dan belum bisa terus ke akhirat. Betul yang dikatakan barzah. Barzah pembatas. Makanya kan ada cerita-cerita selama 40 hari arwah itu mesti gaya tayangan di rumah. Iya, di rumah. Kan itu menjadi problema di masyarakat itu kan. Kemudian nampak dia mencogok kepala dari kamar. Demi Allah, itu adalah tipu daya dari jin kafir yang ingin mendangkalkan dan menjungkalkan akidah kita. Akidah awakku maha. Apa? Surga jaminan mah. Tiket awak menuju surga mah. Selagi tidak berbuat syirik, insya Allah surga akan menunggu. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya apa yang akan terjadi ketika setelah alam kematian kita, ya kita menunggu datangnya hari kiamat di alam barzah yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Ya, alam barzah itu bisa lapang, bisa sejuk, bisa terang benderang, bisa seperti laksana taman indah, bisa juga sempit, tergantung perbuatan kita di dunia. Berarti tergantung kita bagaimana kita di dunianya. Apa yang kita perbuat di dunia, maka itulah hasil yang akan kita bawa dan kita petik untuk ke akhirat nanti. Nah, ada juga yang mengumpamakan kita hidup di dunia ini adalah sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar mengangkut penumpang, gitu kan, berlayar di samudera yang luas dan dipersinggahkan kepada sebuah pulau. Betul. Ada tamsilan seperti itu. Ya kan, seperti itu. Bagi penumpang yang terlena dengan keindahan pulau, maka habis hari berganti bulan di sana menghabiskan bekal-bekalnya, sehingga nanti untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya yang lebih panjang. Dia kehabisan bekal dan akan mati kelaparan atau kesusahan. Atau bagi para penumpang yang mungkin memprediksi perjalanan kita masih panjang, ya kan, dan kita hanya dipersilakan ke sini, mungkin dia di sana selama di pulau itu berdiri menanam ubi lah, menanam pisang lah, gitu kan, bekalnya nanti. Nah, bagi kita pemirsa, kita juga seperti itu. Terkadang kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, ya kan? Sibuk dengan pekerjaan, istilah katanya hubud dunia, gitu kan. Sehingga kita kita melupakan tentang kematian itu dan tanggung jawab kita. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Terkadang kita mengabaikan, kita melupakan. Ini kejadian nyata yang saya temukan, real ini. Ketika kita diundang oleh kawan sekantor, gitu kan, untuk menghadiri sebuah acara resepsi pernikahan, baik itu di sebuah gedung atau di rumahnya pribadi, gitu kan. Kita mati-matian mencari baju couple, gitu kan. Yang terbaik lah, the best. Yang terbaik, the best, gitu kan. Bahkan kalau tidak lupa istri kita mensetrika baju kita untuk pesta, kita marah sama istri kan. Bangi deh. Iya kan? Tapi ketika hayya 'alas shalah, ya kan, kita pergi ke masjid itu menghadap kepada Sang Pencipta itu, ana laki di badannya, gitu. Ya kan? Bahkan sarung pai saya baju
baju manggaleh tadi, baju karajo tadi. Abu paluh. Nah, itu yang membuat mana itu? Seakan-akan kita ni lebih menghormati manusia daripada Sang Pencipta. Beramal pun seperti itu. Kalau misalnya ustaz gini sedang ceramah di masjid, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersedekah berinfak Rp1.000 itu diganti bercabang pahalanya menjadi sekian gitu kan. Bahkan nantinya bisa dihitung sampai 100 juta gitu kan. Masyarakat jamaah bingung gitu. Diam. Tapi kalau ustaz mengatakan ibu-ibu kini di kantor lurah ada peti kayu, kalau dia masukin peti 10.000, keluar peti 1 juta, mungkin hilang gitu. Nah, seperti itu orang hubud dunia. Nah, mungkin ada di kesimpulan di ujung segmen kita, mungkin barangkali ajakan himbauan kepada pemirsa-pemirsa kita mungkin yang yang mungkin barangkali masih sibuk dengan urusan dunianya, sehingga mungkin barangkali terlupakan atau melupakan atau terlalaikan urusannya kepada Sang Pencipta. Silakan Ustaz. Nah, sebenarnya kesimpulan itu telah lama ya, kalau kita bisa membaca melihat yang tersirik di balik yang tersurik. Ya, bukan dari guru kita lah, Al-Mukarram Ustaz dari Sulaiman. Kesimpulannya satu aja, dunia sementara, akhirat selamanya. Kan ada yang diapakan sama beliau kan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati kan? Nah, kemudian di syair DSI saya kedua kan ada sakit sementara, sehat sementara, sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi intinya seperti itu aja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tamsilnya kan ada contoh yang lebih ekstrim lagi. Apa contohnya? Dimanapun kalau kita bekerja di sebuah instansi, baik itu pemerintah ataupun swasta, kita akan pasti punya atasan, bos atau manajer. Nah, pada suatu saat kita dipanggil oleh bos atau manajer kita, saudara, saya tunggu saat ini juga di ruangan saya. Yang awak lakukan besok, segera kita temui bos kita itu, atau awak pending abiko salah, bagi kro. Segera kita temui dan kita persiapkan barangkali apa yang akan menjadi perbincangan kita dalam ruangan tersebut kan? Dengan segera mungkin. Kenapa kita tidak melalaikan atau pending atau? Karena kita khawatir dan takut dipecat lah, DPSP lah. Oke, seperti saya sampaikan tadi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ketika sampai pada kalimat Hayya 'alas shalah. Aja Pak. Taruh istilah. Nah, contohnya kita kenal dekat. Kemudian ambo lewat dari muka Ustaz. Lewat. Kemudian Ustaz panggil, Ustaz Fadlan, nama tu? Tapi yang bocor saya. Awak kenal dekat? Baab ni Ustaz. Suko tu berang? Berang. Pasti berang lah. Sombongnya gini. Diimbau dah datang ke sepuluh. Kini, ketika Allah memanggil, makanya salah satu yang penyebab doa kita tidak diijabah atau dikabulkan adalah karena hati awak mati. Dan penyebab hati mati itu ada 9. Dan yang pertama sekali adalah kita mengenal Allah, tapi hak Allah tidak awak tunaikan. Tanyalah, kenal Allah lah. Hanya sekedar kenal ya? Kenal. Kalau dalam filmnya Islam KTP itu. Makanya setiap orang Islam dia belum tentu menjadi seorang Muslim. Setiap Muslim pasti Islam. Kenapa? Islam itu kan artinya selamat. Saya katakan assalam. Dan Muslim itu adalah orang yang selamat. Makanya jangan heran. Ini Islam, tapi ini korupsi juga. Tapi ini berzina juga, merampok juga, berjudi juga. Ini wajar, ini Islam. Tapi insya Allah seorang Muslim, seorang Muslim yang kafah tadi, tidak akan ada melakukan hal seperti itu. Baik, Ustaz. Sebelum kita closing, sedikit saja mungkin kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Baik pemirsa Panan TV Allah Subhanahu Wa Taala,
Karena kullu nafsin zaikatul maut itu, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Makanya kita sebagai seorang muslim, persiapkanlah kematian kita itu dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim, tercapai hendaknya. Dan cita-cita kita tertinggi sebagai seorang muslim, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kita tertinggi, tercapai hendaknya. Dan misi dari iblis laknatullah dan gerombolannya pada saat ini yang akan merebut tiket kita menuju surganya Allah itu gagal total. Dan sehingga insya Allah kita akan menghadap Allah di akhir kehidupan kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini mendapat menjadi ilmu pengetahuan, menjadikan sesuatu pedoman bagi kita. Insyaallah. Dan mudah-mudahan dan apa yang kita laksanakan dan kita kerjakan hari ini mendapat keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Parang TV dimanapun saja berada, demikianlah perbincangan kita dengan Al Ustadz kita dalam program Suara Islam. Alhamdulillah sajuk di hati tentang tema ingat kepada kematian. Yakin dan percayalah kita sesuai dengan apa yang kita temakan, kullu nafsin zaikatul maut, bahwasanya kematian itu pasti mutlak akan menghampiri setiap makhluk yang bernyawa dan bernafas. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita supaya kita berpulang menghadap kepada Sang Pencipta itu dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan kita, dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan maaf jikalau selama acara ini berlangsung terdapat kekurangan ataupun kekhilafan yang ada pada kami. Di akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Islam, alhamdulillah sajuk di hati. Oke, silakan Ustaz. Februari 2022, Parang TV